Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Salviani dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih panjang dan mendalam mengenai konflik antara Iran, Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. Konflik ini merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hubungan internasional modern karena tidak hanya melibatkan kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi juga menyangkut stabilitas kawasan Timur Tengah, bahkan keamanan global secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memahami konflik ini secara utuh, kita tidak cukup hanya melibatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan, tetapi juga harus menelaah dasar-dasar hukum internasional yang mengatur perilaku negara, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan atau bahkan diabaikan dalam praktik. Dalam sistem hukum internasional, prinsip utama yang menjadi pondasi hubungan antar negara adalah larangan penggunaan kekuatan. Sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 2 ayat 4. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara wajib menahan diri dari penggunaan kekuatan terhadap negara lain, baik untuk tujuan ekspansif wilayah, intervensi politik, maupun kepentingan strategis lainnya. Prinsip ini lahir dari pengalaman sejarah panjang, terutama setelah Perang Dunia Kedua, yang menunjukkan betapa destruktifnya konflik bersenjata jika tidak diatur oleh hukum. Namun demikian, dalam konteks konflik antara Iran dan Israel, prinsip ini seringkali diuji, bahkan dilarang dengan berbagai justifikasi yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Salah satu justifikasi yang paling sering digunakan adalah hak membela diri atau self-defense yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa satu negara memiliki hak inheren untuk membela diri apabila terjadi serangan bersenjata terhadapnya. Namun dalam praktiknya interpretasi terhadap apa yang dimaksud dengan serangan bersenjata dan ancaman yang nyata menjadi sangat problematis. Israel misalnya seringkali berargumen bahwa tindakan militernya terhadap target yang berkait dengan Iran merupakan bentuk self-defense terhadap ancaman yang dianggap eksistensial, terutama terkait dengan program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok bersenjata di kawasan. Di sisi lain, banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai preemptive atau bahkan preventif self-defense yang legalitasnya masih sangat diperdebatkan karena tidak selalu didasarkan pada ancaman yang bersifat langsung dan segera. Perdebatan ini menjadi semakin kompleks ketika kita mempertimbangkan perkembangan teknologi militer dan perubahan pola konflik modern. Ancaman tidak lagi selalu berbentuk invasi militer konvensional, tetapi dapat berupa pengembangan senjata, serangan siber, maupun dukungan terhadap aktor non-negara. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting dalam hukum internasional. Apakah suatu negara harus menunggu sampai benar-benar diserang untuk dapat menggunakan hak self-defense? Ataukah cukup dengan adanya potensi ancaman? Jawaban atas pertanyaan ini belum memiliki konsensus yang jelas hingga membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda dan berpotensi disalahgunakan oleh negara-negara untuk membenarkan tindakan militernya. Selain itu, konflik antara Iran dan Israel juga ditandai dengan penggunaan strategi proxy warfare, yaitu konflik tidak langsung melalui pihak ketiga atau aktor non-negara. Iran misalnya sering dituduh memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok
senjata di Lebanon, Suriah, dan Palestina. Dalam perspektif hukum internasional, hal ini berkaitan dengan konsep tanggung jawab negara atau state responsibility. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas tindakan aktor non-negara, hukum dibuktikan adanya kontrol yang cukup kuat sebagai efektif kontrol atau overall control. Namun, pembukaan ini sangat sulit dilakukan dalam praktik sehingga seringkali menimbulkan perdebatan hukum yang berkepanjangan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini juga menambah kompleksitas dari sudut pandang hukum internasional. Sebagai negara dengan kekuatan militer dan politik yang sangat besar, Amerika Serikat memiliki pengaruh signifikasi dalam dinamika konflik. Dukungan militernya terhadap Israel seringkali dipandang sebagai bagian dari aliansi strategis. Namun di sisi lain juga menimbulkan kritik karena dianggap memperpanjang konflik. Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan oleh suatu negara seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagai pendapat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka self-defense. Namun dalam praktiknya, tindakan unilateral seringkali dilakukan dengan alasan kepentingan nasional, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam menerapkan hukum internasional. Selain aspek jus, ada belum atau hukum yang mengatur kapan perang dalam dilakukan. Kita juga perlu melihat konflik ini dari perspektif jus in bello atau hukum humaniter internasional yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan. Prinsip-prinsip utama dalam hukum humaniter internasional meliputi prinsip perbedaan antara kombatan dan warga sipil, prinsip profesionalitas, serta prinsip kehati-hatian. Dalam banyak kasus yang terjadi dalam konflik ini, terdapat laporan mengenai korban sipil yang cukup besar, serta kerusakan infrastruktur yang luas, yang menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur secara jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Lebih jauh lagi, konflik ini juga menyoroti kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Tidak seperti hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum yang jelas, hukum internasional sangat bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi aturan. Dalam konteks ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi sangat penting, khususnya melalui Dewan Keamanan yang memiliki kewenangan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, struktur Dewan Keamanan yang memberikan hak veto kepada negara-negara besar seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika kepentingan politik negara-negara tersebut saling bertentangan dari sisi dampak. Konflik ini memiliki komplikasi yang sangat luas, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Ketenangan di kawasan Timur Tengah dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global, terutama berkaitan dengan harga minyak dan jalur perdagangan internasional. Selain itu, konflik ini juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius, seperti meningkatkan jumlah pengungsi, kerusakan lingkungan, serta trauma psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Dalam konteks hukum internasional, kondisi ini menegaskan kepentingan perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Lebih dalam lagi, jika kita analisis secara kritis, konflik ini juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum internasional itu sendiri.
Negara-negara besar cenderung memiliki ruang yang lebih luas untuk menafsirkan dan bahkan melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi yang signifikasi. Sementara negara-negara kecil seringkali harus tunduk pada aturan yang sama tanpa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi interpretasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dalam sistem internasional. Apakah hukum internasional benar-benar berlaku sama bagi semua negara, ataukah masih dipengaruhi oleh kekuatan politik dan militer? Dalam situasi seperti ini, solusi yang ditawarkan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan militer. Pendekatan diplomasi, negosiasi, dan kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan keluar yang damai. Peran mediator internasional, organisasi regional, serta masyarakat internasional secara luas sangat dibutuhkan untuk mendorong dialog dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan cermin dari kompleksitas hubungan internasional di area modern. Konflik ini tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga menyangkut hukum, politik, dan kemanusiaan. Dari perspektif hukum internasional, konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma dan praktik, antara idealisme dan realitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konflik ini secara kritis dan komprehensif, serta menyadari bahwa perdamaian dunia hanya dapat tercapai apabila semua pihak benar-benar berkomitmen untuk menghormati hukum internasional dan mengandalkan dialog sebagai solusi utama. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.